Selamat datang di Durian Traveler. Hari ini spesial, saya tidak perlu memperkenalkan beliau. Semua orang yang terjun atau penggiat durian pasti kenal beliau. Selamat datang Pak Hengki. Ya Mas, makasih diundang kemari. Siap. Ini menarik Pak Hengki. Kita akan ngobrol tentang beliau. Siapa beliau ini? Karena semua orang banyak nggak tahu sebenarnya Pak Hengki ini siapa. Kita akan bicara tentang mentality berkebun durian. Tapi pertanyaan langsung kontradiktif nih. Karena berkebun durian kan perlu mental. Betul. Apalagi betul. 5 tahun Betul. baru berbuah. Tapi pertanyaan saya langsung kontradiktif nih Pak. Nggak apa-apa Pak ya? Ya nggak apa-apa, silakan. Kenapa kebun Bapak malah dijual? Kita kan udah terbiasa dari awal dulu. Kita Yes. udah terbiasa bisnis gitu kan Mas. Jadi ketika ada peluang di segi yang lain, ya apa salahnya itu kita jual. Namun begitu ya nggak semua dijual. Yang kita jual hanya 2,5 hektar Mas. Karena kita pun perlu modal kan. Pertama itu, kedua kan saya harus selesaiin utang-utang sama orang-orang gitu. Jadi ya daripada saya jual aset saya yang lain, bagus kebun kan. Kalau kita jual kebun kan udah beruntung kita di situ. Tapi mohon maaf Pak, nggak sayang Pak. Ya sayang Mas, sayang sekali. Cuma ya ada cuan yang lebih menantang lagi dari itu. Ya Nam- kan, ya. Namun kebun kita tetap masih ada Mas di sana. Jadi nggak semuanya kita jual kita lepas. Seperti itu. Jadi Bapak mau jual, tapi Bapak tidak keluar dari Tamora. Karena itu kebun Bapak itu sangat identik loh. Kebun Tamora ya Pak Hengki. Kalau dijual orang otomatis, kalau jual harus Bapak pergi atau kemana? Enggak Mas, kita situ kan masih ada yang ditinggal lagi 1 hektar pertama. Itu kan kebunnya keponakan saya ya. Terus saya pun masih ada kebun yang kecil-kecil di situ. Jadi saya nggak akan keluar masih di situ. Apabila ada yang beli kan nggak mungkin kita tinggali Mas. Ya pasti kita bantu, karena kalau kita tinggal di kebun itu rusak kan kasihan juga ya. Udah keluar modal, tiba-tiba kita tinggali, dia kacau. Dan orang kerja lengkap. Saya pun kalau ada yang tertarik ingin beli, saya inginnya pun kalau bisa ya pekerja kita dipakai semua, karena mereka udah tahu apa yang harus dikerjakan. Seperti Ukis contohnya kan, dia udah tahu semua itu. Kadang-kadang saya tinggali pun nggak ke kebun sebulan pun, Paham ya. kebun itu tetap bagus, tetap berbuah, tetap dengan yang kita rencanakan. Jadi seperti itu, nggak mungkin kita tinggali orang beli kebun itu, kasihan nanti dia kan. Ya kembali ke topik Pak, sebenarnya yang harus disiapkan seorang petani durian, ya Saya sambil merokok Mas. siap, ini bebas sih. Yang harus disiapkan sebagai petani durian, apa ya? Otomatis ini kita berkebun durian lama Pak. Betul. Kita tidak, semua orang pasti ya kalau ya apa ya, dilalahnya gitu, terjadi sesuatu gitu. Sebagai apa sih menurut Bapak? Memang ya paling nggak bisa menguntungkan di mana, walaupun ya akhirnya harus selesai berkebun durian gitu. Gini Mas, tidak semua kebun itu bagus, tidak semua hasil kebun itu sesuai dengan harapan kita petani kan. Terkadang orang kan di situ memandang situ udah lemas membuka kebun. Jadi kalau menurut saya itu kita berkebun itu, bagi saya ya, 3 tahun tuh wajib belajar berbuah. Kalau udah di atas itu cost-nya, dana pengeluarannya akan lebih besar Mas. Jadi 3 tahun prinsipnya, walaupun nggak semuanya harus udah ada yang berbuah. Nah kemudian dari situ kita harus atur itu jadwalnya. Jadi pemupukan pun seperti saya Mas, itu nggak saat ini ya, itu nggak setiap per 3 bulan lagi pupuknya, udah setahun sekali. Di usia 3 tahun ini. Iya, di atas 3 3 tahun. tahun. Iya. Mulai umur 4 tahun saya udah nggak mupuk lagi, tergantung pohon. Kita pupuk pertumbuhannya jika sudah selesai panen. Kemudian sekali aja itu Mas, kemudian kita tunggu saatnya, kira-kira cuaca mendukung, pohon pun mendukung, baru kita kasih lagi pupuk pembuahan. Terkadang tanpa pupuk pembuahan pun udah belajar berbuah di tempat kita.
Oke Pak, kembali lagi. Kadang-kadang ini netizen ini kadang-kadang ya bertanya. Banyak jadi pertanyaan besar Pak. Jadinya berasumsi Pak. Saya tanyain aja ke Bapak nih. Bener nggak Tamora dijual karena sudah rusak? Enggak Mas, boleh datang saat ini pun mulai berbuah. Padahal kan bulan berapa Mas? Bulan 1 apa bulan 2 kan kita makan di kebun. Nah saat ini lagi berbuah lagi. Kalau dia hancur mana mungkin bisa berbuah Mas. Cuma ya itulah, padahal kebun kita terbuka 24 jam. Yang mau belajar, yang mau memastikan, kita persilakan. Kita persilakan ke kebun kita. Mau nanya-nanya pun kita nggak pelit kok. Jadi yang menurut saya, yang benci saya itu memang saya tahu hanya ada 2. Iya. Satu, si penipu. Kedua, pengikut si penipu. Nah, itu aja yang benci sama kita Mas. Ya, saya agak bingung ya menggambarkan. Semua kebun punya hak untuk melakukan apapun di kebunnya. Benar, SOP masing-masing. Nah, permasalahannya banyak yang tidak setuju dengan SOP yang Bapak lakukan. Akhirnya menjadi bullying ya Pak. Menurut saya sih jadinya. Bapak gimana sih Pak menurut Bapak? Selama ini berkebun 5 tahun, Bapak santai dibully tetap. Yang penting bukti yang kita. Gimana sih Pak? Oh itu saya dapat ilmu itu seperti garam contoh. Itu berat itu Mas. Berapa pohon saya korban untuk mendapatkan suatu ilmu aja. Itu berapa pohon? Boleh ditanya ke orang saya si Ukis. Belum lagi percobaan apa gitu. Nah ketika yang nggak berhasil itu saya dibully, nggak apa-apa. Tapi ilmu yang berhasil saya bagikan, orang pun ikut berhasil, senang saya Mas. Saya nggak perlu diakui, tapi senang. Kita berkebun durian itu bukan tergantung wilayah Mas. Kebanyakan kita kan salah nih. Oh wilayah ini kandungan ini harus pupuk ini, pupuk ini, pupuk ini. Kita aja terlalu banyak vitamin pun bukannya sehat, malah sakit. Jadi menurut saya tergantung tanah. Kita lihat kondisi tanah itu. Seperti apa, tanah subur kah, tanah merah kah, tanah berpasir. Bahkan di Batam saat ini yang saya tangani, itu tanah bauksit, batu-batu kecil-kecil gini Mas, kayak karang dia. Tapi buktinya mulai bagus saat ini. Jadi kita merawat kebun itu kadang yang kita lihat itu tanah bukan pupuk Mas. Kalau saya ya, jadi tergantung tanah. Jadi tanahnya dulu, iya baru pupuknya disesuaikan. Nah benar. Apa sebab saya pakai organik? Itu karena organik itu kan hanya penambah C organik Mas yang dibutuhkan itu. Makanya organik ini dia bebas Mas. Tidak seperti kita harus pakai, maaf cakap ya, boron, harus pakai ini. Kita kan nggak tahu tanah itu kandungan boronnya berapa Mas. Ketika kita berikan lagi, apa nggak jadi masalah nantinya coba. Jadi dengan prakteknya saya ini, hasilnya saat ini kan, dia nggak sampai setahun sekali berbuah malah. Dari bulan 2 kita terakhir panen. Saat ini bulan 10 udah mulai sebesar-besar ini, sebesar telur ayam buahnya. Jadi nggak sampai 1 tahun. Oke, sebelum kita kembali ke organik, orang ini masih misterius sebenarnya. Pak Engki ini siapa sih dia? Apa sih usahanya? Boleh nggak saya tahu? Tanya Pak. Pak Engki selain jadi petani durian, sebenarnya usahanya apa sih Pak Engki? Tadinya usahanya banyak seperti pabrik pupuk juga kan. Ya nanti kita bahas. Terus saya kerja Mas, kerja di ekspedisi. Jadi tempat paman saya. Nah saat ini kan paman saya udah meninggal. Makanya saya mau coba berdiri sendiri. Makanya saya butuh modal. Saya itu kerja bagian cari muatan Mas, muatan kontainer. Itulah kita di Indofood, di tepung terigu, gula, di situ. Jadi dari situ juga saya penghasilan. Nah saat ini seperti udah mulai berkurang ya, saya harus cari jalan. Sekarang mau expand ke? Kita mau jadi supplier nanti untuk pertama nanti di Makassar. Wah ini menarik buat teman-teman.
secara personal kan sudah kenal. Jadi kalau di Makassar ya bisa sambut beliau karena bisa kerjasama dengan Pak Hengki. Butuh apa sebenarnya Pak Hengki? Saya tanya aja sekalian. Siapa tahu teman-temannya di Makassar bisa backup beliau. Sebenarnya butuh apa di Makassar nih Pak Hengki nih? Sebenarnya yang kita butuhkan nanti hanya orang kepercayaan, Mas, itu aja. Tapi udah ada namanya Pak Isar. Saya nanti ya akan tukar pikiran sama beliau. Kalau untuk modal ya itu tadi kebun sebagian saya jual. Sebagian modal. Iya, sebagian ya, ingat sebagian. Ya, sebagian mau dijual untuk ya modal karena ya namanya putaran hidup. Ada aja kendalanya. Tapi kalau mau yang di daerah Sulawesi Ujung Pandang, Makassar mau kongsi dengan beliau, saya recommended karena saya kenal beliau cukup lama dan apa ya orang sangat jujur apapun yang ya salah dia mengaku salah benar ya itu adalah proses yang harus beliau laluin gitu, tidak pernah nutupin kesalahan beliau. Paling mahal ya itu Mas kepercayaan. Kita sekali nipu selesai kita. Itu aja harus dipegang. Jadi kita cari orang percaya, toto kita sendiri nggak bisa dipercaya ya percuma. Itu aja yang penting. Jadi makanya itu kebun itu kita jual sebagian kan 2,5 hektar sekitar gitu. Dan sampai 70-80% udah mulai produksi. Ya. Berarti ada total berapa pohon? Total semua duriannya 500 lebih Mas. 500 lebih. Kalau alpukat sekitar 300. Alpukat Miki. Pak Hengki kan, Pak Hengki nggak punya basic. Oh ya, mengenai tanaman. Kok bisa tahu? Kok tahu organik? Kok tahu celah-celah bagaimana berorganik yang simple itu dari mana sebenarnya ilmunya Pak Hengki? Wah itu saya belajarnya, saya bilang aja belajar ya. Dari manajer topnya Lonsum dulu Mas, waktu saya kerja. Saya dulu kan kerja pabrik kayu Mas. Saya manajer pengadaan bahan baku di Tanjung Merawa pabriknya. Nah jadi kami tender menang. Ya mau nggak mau kan aja makan tuh. Ya jadi kita nggak sia-siakan keluar uang ya sama bule-bule itu ya kita belajar mengenai organik. Terus mengenai sama PT PN2, terus sama apa lagi yang digalang itu perusahaan apa saya lupa. Jadi saya tanya Mas, udah semua saya catat mengenai organik apa dasarnya. Kemudian saya tanya, lah kok udah tahu organik lebih bagus kenapa ini nggak pakai organik? Saya bilang perkebunan karet. Saya bilang kenapa nggak pakai itu? Dia bilang ya kok kami pakai itu ya kami masuk sel. Katanya loh kok bisa? Kok bisa? Saya bilang ya karena anggaran tahunannya udah turun. NPK berapa, urea berapa. Jadi kok menyimpang dari ini ya masuk mereka dihitung korupsi gitu. Seperti itu kendalanya. Oh dari situlah Pak Hengki belajar. Ini yang menarik lagi saya belum pernah, saya sering ketemu beliau tapi nggak pernah nanya. Kok iso terjun ke durian? Ini pertanyaan simpel. Kenapa mulai fokus ke durian dengan? Saya kira Pak Hengki ini termasuk pekebun yang awal-awal ya, mulai orang berkebun Pak Hengki. Ya. Udah berapa tahun? 7 tahun lebih Pak ya? Hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun Pak. Ya, itu gimana Pak? Dulu semua orang informasi berkebun tuh belum banyak 7 tahun lalu Pak. Gini Mas, kita kan nonton nih pertama YouTube. Udah nonton kita pergi ke kebunnya. Ternyata kan banyak permasalahan yang ada Mas. Jadi kita yang tahu sedikit mau kita bilang percuma. Mereka nggak bakalan percaya. Jadi pertama itu, kedua kita mau beli buah durian dulu Mas, belum buka nih. Mau beli buah durian Mas, ngantrinya Mas setengah mati. Nanti kita kepingin habis. Nanti kita beli umpamanya berapa biji dijatain tuh. Dijatain umpamanya musangking 3 biji. Kita datang rame kurang kan, padahal di pohon sih banyak. Kita minta lagi lah, minta tambah. Apa jawabannya? Maaf, uang kamu nggak laku di sini katanya. Waduh, itulah durian lo ngeri. Pertama itu. Kedua saya langsung berpikir Mas, oh berarti ke depan nih durian oke nih, yang penting
hasilnya bagus. Nah itu aja. Untuk awal-awal saya bergerak di NPK Mas. Masih pakai NPK? Iya awal. Semua tanaman itu angus. Stres. Jadi saya bukan mau nyalain pupuknya, tapi saya nggak tahu. Jadi kemudian oke, kita lari ke organik. Dulu sampai tanah itu saya tebarin puradan Mas. Maka saya nggak pernah mau pakai itu lagi. Saya tebarin, kemudian banyak burung mati. Burung yang ada saya lihatnya kasihan Mas, dipikirnya makanan mungkin ya. Saya kasihan lihatnya. Jadi sejak saat itu oke, kita stop ini. Kita stop, kita jaga alam, apapun yang ada saya bilang mau jangan dibunuh. Baik itu tupai ke monyet. Lah, terus caranya kata si Upis gampang saya bilang. Di pojok-pojok yang rawan kita tanam pisang. Nanas. Keliling itu nanas tuh Mas, keliling pagar itu. Itu bukan dimakan untuk, enggak kita jual. Enggak dijual? Enggak. Khusus untuk amat. Kemudian kalau ada tamu yang datang mau, silakan. Pernah suatu waktu si Ukis, rombongan mungkin aus kan, siang habis kerja kan, dipanen nanas itu dimakan, tapi yang dipanen yang bekas dimakan sama si tupai yang tamusang gitu ya. Di situ saya marah besar sama dia. Kok mau ambil yang bagus, karena yang bekas dimakan dia balik lagi, saya bilang. Gitu. Iya. Karena tupainya akan balik lagi ke situ. Benar. Jadi segitu. Dia nggak ganggu tanaman kita. Jadi seperti ini. Saya berprinsip kita tempat kerja kita cari makan nih, ya kan, untuk kita menghidupi keluarga, anak-anak. Atau dirusak orang, dihancurin rumah kita, tempat pekerjaan kita dihancurin. Kita marah nggak Mas? Marah. Nah, ya udah, kita pasti hancurin apa orang itu punya kerjaan, kan gitu. Lah begitu juga binatang itu nggak ada makanan lain, apa yang dikerjain? Ya buah durian dibolongin, kalau monyet dipatahin cabang, karena nggak ada makanannya lagi, rumahnya dihancurin. Itulah esensi berorganik ya, nggak cuma bahannya, tapi attitude berkebun Mas. Menurut saya seperti itu. Jadi rantai makanan di kebun saya itu tetap berjalan. Di kebun saya itu biawak banyak tuh. Tupai juga banyak. Tupai ada. Tapi nggak jarang yang makan. Jarang. Tupai ada, musang ada, berang-berang ada, ular ada, kodok ada. Nah dari situ laba-laba, kok kalau saya jalan nih, ada sarang laba-laba, saya lebih bagus muter jalannya, nggak saya hancurin tuh. Jadi semua saling makan. Sampai suatu waktu kami piara elang, burung elang sama burung hantu Mas. Ada videonya juga kan. Ketika dia udah bisa terbang, udah mulai jinak, lepas. Ya mainnya di kebun juga. Apa yang mereka makan? Ular, tikus, tupai, kan gitu Mas. Jadi berputar. Kalau saya lihat, mohon maaf ya Pak, kita ngobrol sama teman. Sebenarnya orang berasumsi Pak Hengki ini masih belajar. Iya. Terus orang mengikutin, Mbak Hengki salah, orang juga ikut salah. Apa emang Bapak ingin orang ikut berproses dengan Bapak atau seperti apa sebenarnya Pak? Saya kebanyakan kalau ketika itu bermasalah seperti cat pohon, saya langsung umumkan itu. Langsung baik di grup Facebook, di YouTube maupun Facebook pribadi, saya umumkan, jangan pakai cat. Nih akibatnya kok udah tahunan pakai cat, kulit durian itu busuk Mas, semacam kayak busuk gitu. Langsung saya kasih tahu. Jadi umumnya yang nggak baik langsung saya kasih tahu. Umumnya. Tapi bagi mereka yang mengikuti kita sepotong-sepotong ya silakan. Saya juga nggak mau maksa dia, jangan pakai ini nanti rusak gini, nggak. Yang penting kita udah beritahu, kita tunjuk lagi contohnya. Nah seperti batang durian hidup itu bisa dimakan rayap, saya tunjukin. Ternyata pengganti cat gampang. Ketika kita semprot daun, itu batang kita semprot juga sama cabang. Itu aja Mas. Minum dulu Mas. Oke.
Tapi sebelum orang memproklamirkan berorganik, Pak Hengki sudah duluan sekali mengatakan saya pakai organik itu. Apa Pak sebenarnya esensi dari organik yang Bapak ingin diketengahkan ke teman-teman petani durian? Yang namanya organik intinya Mas, walaupun banyak yang nggak senang sama kita, yang namanya organik tidak ada tanah itu makin lama makin rusak. Itu aja, titik. Itu nggak bisa dibantah. Mau puluhan tahun, mau ratusan tahun, tanah tidak pernah rusak. Udah itu. Bukannya kita bilang nggak boleh pakai pupuk kimia, bukan. Boleh silakan, tapi ada batasnya. Jangan orang terlalu banyak sampai 38 macam pupuk umpamanya contohnya. Atau harus 86 esensial katanya harus dipenuhi. Ya, emang dia tahu kandungan di tanah itu apa aja? Kan nggak tahu Mas kebanyakan. Saya Mas, saya pernah kalau nggak salah 2 atau 3 kali saya posting di Facebook saya itu mengenai mikroskop. Saya punya lab kecil. Dari dulu saya sering itu cek Mas tanah. Tanah kemudian saya beli lagi dari yang di Bogor ini apa? Yang dari ITB itu. IPB. Alat untuk pengukur tanah. Apa aja yang di situ ada, apa aja yang kurang. Sampai saya beli itu Mas untuk cek. Oh berarti pemupukan saya seperti ini toh, nggak boleh juga terlalu banyak. Sampai hasil dari tanah ini saya cek daunnya ini, oh udah ketemu. Jadi ketemu. Sampai saat ini makanya saya bilang umur 4 tahun saya udah nggak mupuk lagi. Jadi mupuk ketika selesai tanam, si buah ini kan makan nutrisi nih. Ya kita tinggal kalikan aja berapa dia. Itu kita pulangin lagi organiknya, pupuknya. Jadi selain itu ya kita nggak kasih pupuk berlebihan. Jadi setelah berbuah apa yang Pak kasih? Saya kasih pupuk pertumbuhan. Pertumbuhan saja? Iya. Tapi ya Mas, ketika dia berbuah, udah mulai panen nih, udah mau habis, tapi turbusnya banyak, saya nggak kasih pupuk. Diamin aja, biarin. Nggak sampai setahun nanti berbunga lagi tuh. Yang itu. Saya tertarik dengan semua saya menerima, mau organik mau mix, mau itu semua bagus. Betul. Tapi terakhir saya ke Sabah, saya ada kehilangan rasa di durian yang full. Kebetulan saya sebut aja lah, dia hanya menggunakan pupuk cacing. Ada rasa nggak kurang umami, lebih ke fruity gitu. Iya karena kenapa seperti itu Pak? Karena pupuknya itu yang menonjol. Cacing itu yang menonjol. Cacing itu apa itu? Itu kan tai cacing Mas. Itu yang menonjol lebih banyak. Ya rasanya seperti itu semua. Kita nggak usah pakai itu Mas. Kok namanya organik? Ya, setiap meter tanah itu kita cangkol. Coba lihat ada cacing nggak? Banyak Mas cacing. Jadi untuk apa lagi kita kasih itu? Kok di situ banyak cacing? Tentu kan dia buang kotoran tuh. Dia makan daun kayak apa kayak keluar lah, itulah namanya pupuk dari dia yang mengandung fosfor. Nah jadi kok udah banyak cacing, ngapain lagi kita pakai pupuk-pupuk cacing itu? Gini contoh satu-satunya Mas. Nah makanya di kebun saya itu kadang umur pohon nggak sampai 3 tahun udah belajar berbuah. Karena banyak cacing. Kotorannya itu kan fosfor Mas. Fosfor. Jadi kalau udah banyak fosfor tentunya dirangsang ini pohon ini supaya berbuah kan gitu. Jadi menurut saya seperti gini deh contoh. Kalau untuk banyak sih garam lah kita bilang ya. Saya mau nanya takut sebenarnya. Takutnya sensitif tapi nggak boleh. Nah ini garam, oke. Mengenai garam, kita cerita logika dulu nih. Apa sebab saya pakai garam? Pertama, saya minta tolong tuh sama yang agen, minta tolong hasil uji labnya mana, saya bilang. Mintalah, saya bilang. Minta. Ternyata di situ Mas 10 macam tuh unsur hara mikro di garam ini.
Semua ada, termasuk JN kayak apa semua di situ semua ada mas, termasuk MG. Kemudian oh gitu. Nah, jadi ini satu ya, yang bikin saya pemakaian garam. Kedua, kita gini untuk pemakaian, kita bilang kita masak, siapapun masak atau bikin nasi goreng, kalau nggak pakai garam dikit kan nggak enak mas. Bener nggak? Kok pakai garamnya sesuai takaran kan enak tuh dimasak, sedap. Tapi coba garamnya lebih banyak daripada nasi. Nggak enak, muntah kita. Sakit. Seperti itu tanah. Seperti itu. Jadi kita pemakaiannya jangan hitung karena garam murah ya mas. Bantai terus selesai itu. Selesai. Jadi kita ada tekniknya kalau untuk itu. Tapi Bapak tahu ya, bahwasanya banyak peneliti yang mengatakan garam itu sangat berbahaya untuk soluble tanah. Jadi akan jadi pengarasan dan tidak bisa menerima organik, tidak bisa, tanahnya kurang bagus jadinya, keras. Kalau untuk itu boleh dibuktikan, mainlah ke kebun. Mas kan udah pernah juga. Mas injak itu di Bapon itu tanahnya lembek nggak? Lembek. Seperti pijak kasur kapuk itu ya, kasur kapuk itu. Seperti itu kan lembutnya. Nah itu nggak rusak. Itu saya bilang tadi jangan berlebihan. Kalau kita pemakaiannya berlebihan suka sekarap mulah kata orang Jawa kan. Ya itu ya tentu hancur mas. Hancur. Itu asal garam dari air laut mas, ya kan. Nah air laut itu asalnya dari pegunungan. Jadi semua mineral-mineral itu yang erosi lah kita bilang dari batu-batuan dari tanah semua lari ke laut. Jadi di laut tidak bisa bergerak lagi, itulah kemudian jadi asin. Itu mas. Apa sebab air laut asin ya? Karena jutaan tahun itu air nggak mengalir kemana-mana, makanya jadi asin. Sungai apa sebab nggak asin? Karena dia mengalir. Kemudian asin ini itu kan asalnya kan dari pegunungan mas, mineral. Itu ratusan mineral itu yang meluncur ditampung sama laut. Itu intinya mas. Jadi kita pemakaiannya ya saya bilang secukupnya. Saya terus terang bukan nggak ada korban dulu pemakaian garam pertama. Ada aja dulu. Itu kalau saya hitung total 20 pohon mas. Kena korban. Karena apa? Kita belajar seperti apa dia. Kebutuhannya seperti seberapa? Betul. Ternyata kita udah ketemu. Batasnya itu 3 tahun mas. 3 tahun? 3 tahun kita pemakaian garam. Setelah itu selesai, udah jangan. Nah ketika dia keluar bunga nih seperti pentol korek, ya kan, baru kasih sama arang batok kelapa. Udah selesai. Nanti sampai dia sebesar genggam ini buahnya, kasih lagi sekali garam. Arang nggak perlu. Udah rasa buah nanti, mas kan udah pernah ya. Saya tidak nutupi, emang rasanya sama dengan teman-teman yang lain. Jadi saya potong dulu. Saya penasaran nih, belum selesai mengenai garam kan. Saya penasaran. Apa iya gara-gara garam? Coba kis. Ini ada 10 pohon, jangan dikasih garam. Jangan dikasih arang. Saya bilang kan. Oke kata dia. Apa itu dari 10, 7 pohon rontok. Habis tuh bunga, habis buah-buah yang sebesar telur itu. Dari 3 pohon jadi. Nah 3 pohon ini jadi sampai panen mas. Rasanya kagak enak. Seperti yang mas bilang itu kayak umami gitu aja rasanya. Seperti montong. Kemudian kita udah tahu, udah tahu. Nah kemudian untuk warna untuk apa ya kita tinggal setel aja, ada kok organiknya. Untuk organiknya. Jadi kita kembali ke garam dulu tadi ya. Batasnya kawan-kawan 3 tahun aja. 3 tahun. Jadi selama dari 0 sampai 3 tahun. Berapa jumlahnya biar orang tidak salah. Ini kan bahaya nih. Iya betul. Karena kita memakai organik, kita organik 3 bulan sekali nih. Nah garamnya setiap 1,5 bulan sekali mas. Itu pun jangan banyak. Kompor tanam segenggamnya bro.
tabur aja gitu. Habis itu disiram nggak? Mau siram mau enggak apa-apa, silakan. Tapi wajib kalau saya siram setiap hari. Dan garam fungsi lainnya Mas, dia mengikat air tuh. Mengikat air. Jadi kok garamnya banyak, basah terus tuh di dalam tuh. Basah, apa nggak akar bisa busuk. Makanya saya bilang secukupnya. Umur sampai 1 tahun lah 1 genggam aja. Umur 2 tahun naik 2 genggam. Kok kurang lingkarannya itu ya 3 genggam. Sampai 3 tahun stop. Udah stop. Biasanya ya. Setahu saya biasanya itu udah mulai keluar bunga. 3 tahun. Baru kasih berbunga. Ketika keluar bunga kita kasih tabur garam. Tabur aja, nggak usah banyak asam rata di bawah tajuk. Baru tebar arang. Arang sekitar kalau umur 3 tahun kasih arang 5 kilo udah cukup. Abu arang batok kelapa. Kalau teman-teman nih susah cari itu abu arang batok kelapa. Cari ya di sekitar kawan-kawan itu, cari pabrik yang buat briket. Itu upkir tuh Mas sama mereka. Kita ambil ya, mereka terima kasih tuh. Mereka, kalau kita beli bisa beli. Memang udah ada agen sekarang, tapi kan nggak mahal. Ada yang pernah komplain nggak Pak, waktu Bapak kan sering banget berbagi ke orang? Iya. Ada yang pernah komplain, ngapain sih lu bagi-bagi ilmu kan mahal. Bapak sudah habis itu berapa poin. Saya bakar rokok dulu Mas. Banyak Mas. Sampai pembenci saya pun ada tuh. Ada satu yang saya nggak bisa lupa tuh omongannya di WA. Di WA saya nggak perlu bilang orangnya. Kok saya bilang di WA saya, dia bilang saya kayak gitu, pasti dia ingat lagi nih. Dia bilang gini, untuk apa kamu bagi-bagi ilmu? Katanya. Nanti juga memangnya mereka mau ingat kamu, katanya. Enggak, katanya. Apa jawaban saya Mas? Ya biarin, saya nggak perlu diingat kok, saya bilang. Contoh ini gelas Mas. Tadi masih siang nih penuh ya. Ini kita contoh ini kawan-kawan biar bisa lihat ya. Kalau gelas penuh gini kita tuangin lagi tentu tumpah kan. Jadi kalau dia nggak tumpah ya kita minum atau dibagi-bagi orang. Jadi dia kosong diisi lagi. Itulah Tuhan ngasih kita yang kekosongan ini Mas. Jadi kita nggak boleh pelit sama ilmu. Itu makanya apa sebab saya sering berbagi kan? Ya karena itu. Karena itu. Seperti yang potong pucuk dulu pertama kali Mas datang kan. Itu ulah kambing. Saya dapat ilmu di situ. Ketika si Ukis tahan kambingnya, dia telepon saya, apa jawaban saya Mas? Kan dia tahan nih kambing atau mau dia potong. Jangan Kis. Itu orang susah berarti kan, nggak bisa buat kandang. Lepas saja, kasihan. Lepas nggak lama. Jadi si pohon ini sama sebelahnya ini kan triple saya. Setengahnya Mas patah. Mesti segini lah, 1 meteran. Setengahnya patah Mas, udah biarin. 1 tahun kemudian dia lebih cepat tinggi daripada yang sebelahnya. Disitulah semua saya potong. Contoh dulu umpamanya 20 pohon. Perkembangannya bagus. Batangnya, cabangnya cepat besar. Ya udah saya bilang Kis lanjut semua kita potong, saya bilang. Nah, kelemahan potong pucuk ini ada Mas. Kadang-kadang kawan-kawan yang sering nyinyir kadang-kadang jelek gini. Itu kok potong pucuk yang tumbuh ke atas tuh minimal kadang-kadang 2 atau 3. Itu sebelum dia besar berarti kan nutupi cabangnya itu kita buang. Biasanya mulai dari potong pucuk 3 bulan atau 4 bulan udah kelihatan tuh berapa batang yang naik. Buang. Tinggalin 1 aja yang tengah. Nah itu cabangnya mutar nanti Mas. Terus pohon pun kuat dari angin. Nggak gampang patah. Itu kan apa ya? Hikmah dari berbagi Pak ya. Akhirnya muncul di musim. Iya, seperti itu. Kalau kambing kita tahan, dia bayarlah pohon durian yang patah. Kemudian kan pasti dia cabut tuh. Pohon durian itu yang dipijak kambing. Kita nggak dapat apa-apa Mas. Kita nggak dapat ilmu potong pucuk sampai sekarang. Jadi saya bilang ya kita berbuat baik, semua itu ada jalannya.
kita berbagi, kita dapat ilmu baru. Begitu juga kayak durian untuk warna. Kalau untuk warna saya cukup garam, udah ada kan 2 kali. Terus apa lagi? Saya pakai semangka. Semangka kok beli di lapak, pinggir jalan atau di warung mahal. Kita belinya dari pasar yang sudah upkir atau dari pasar buah. Itu kalau semangka itu untuk naikkan zat karotin, zat warna. Di blender. Ya, di blender boleh, tapi blender kerjaan Mas. Udah main gini ya pakai tangan atau pakai pisau cincang, udah taruh di drum. Fermentasi. Iya, jadi drum 200 liter itu kalau saya kasih semangka itu sekitar 50 kilo tuh. Maksimal. Udah hancur, taruh air, nggak perlu fermentasi. Karena apa? Karena kita organik. Di tanah tempat kita pakai pupuk itu banyak bakteri pembenah tanah. Jadi ngapain lagi kita fermentasi? Tinggal siram, itu aja kuncinya. Jadi kadang-kadang asik organik ini, yang dibilang orang repot, ngawur apa, kok bagi kita nggak repot Mas. Justru orang kita ada waktu untuk bersihkan sampah, bersihkan rumput. Jadi nggak mupuk tiap bulan, nggak mupuk per 3 bulan, kecuali masih kecil pohonnya. Itu aja. Gampang kali. Kalau untuk boron organik, ya gampang cari itu apa Mas, alpukat. Alpukat itu boron tertinggi loh organik. Makanya saya bilang itu organik itu asik Mas, tapi jangan alpukat di toko kita beli, ya tekor. Kita beli aja yang upkir. Jadi akhirnya karena banyak dari pengalaman Pak Hengki akhirnya bikin pupuk dulu ya? Ya, saya sempat bikin pupuk yang namanya BU8. Itu masih punya Pak Hengki? Udah enggak Mas. Hah? Udah enggak. Serius Pak? Serius. Kenapa? Itu kan saya kira masif sekali di daerah pengguna. Kenapa? Saya kira ownernya Pak Hengki malah. Udah saya serahkan sama Iskandar buat. Kita nggak perlu cerita panjang apa sebab, ya udahlah. Kita serahin, kita nggak mampu pusing. Banyak kerjaan saya, jadi banyak pikiran. Jadi udahlah, biar Iskandar. Udah lama Mas, udah 3 bulan lalu. Sekitar 3 bulan, tak 2 bulan lalu. 3 bulan udah saya lepas tuh. Jadi untuk pupuk, Mas tanya aja. Jadi cara buatnya. Jadi ini kan kawan ya. Kira-kira boleh lihat di videonya Durental Veller Mas Sigit. Kira-kira 5 tahun lalu lah kita bikin. Kira-kira 5 tahun lalu itu ada contohnya kan kawan. Nah itu ikutin tuh. Itu cara bikin BU8. Karena kuncinya hanya di bakteri Mas. Di bakteri. Bakteri kalau mau bakteri kita udah pakai itu sampai 16 kali 2 32 M32. Itu cara buatnya gampang. Ya tinggal itu diulang, dibikin tempat baru bakteri itu, disalin, ditambah apa nih, mau durian berbuah untuk pupuk pembuahan, kita kasih air kelapa tua, kita kasih nanas tua. Sebenarnya gampang Mas. Semua itu kan ya kita sengaja bagi lah padanya. Tapi kan tidak semua orang bisa sempat bikin pupuk. Makanya kita berani kasih tahu apa adanya bahan bakunya. Ya bagi orang-orang yang nggak mampu kan butuh ini Mas, informasi seperti ini. Tapi terus susah ya untuk distribusi atau banyak masalah di distribusi? Distribusi kita kekurangan Mas. Kekurangan ya? Kekurangan, cuma ya kita sulit ya. Izinnya udah ada pun harus ada izin ini lagi. Jadi izin ini belum keluar udah lagi diurus. Keluar lagi izin baru yang harus dipenuhin. Jadi kita gimana ya? Udahlah, gara-gara itu juga saya lepas. Udahlah, saya nggak mampu lagi.
Yang penting kawan-kawan kita udah kasih tahu cara buatnya kan gitu. Bagi yang nggak mampu. Kalau untuk itu sekarang Iskandar Buet ya. Oh, masih Iskandar. Ya, jadi untuk penonton juga kalau BU8 tetap ada sama Iskandar Buet itu aja. Pak, berat sih nggak ngelepas. Ini kan anak-anak bapak semua loh. Yang bapak besarkan dari kecil harus dilepas. Apa kebun? Kebun dan BU8 saya kira. Kalau kebun saya masih tetap mas. Tetap. Makanya saya bilang yang saya mau jual ini saya butuh modal. Modal. Terus terang aja untuk bayar utang. Saya kan ada utang sama orang. Kita nggak perlu gengsi-gengsi. Jadi saya harus lunaskan itu. Saya buka ada usaha baru mas. Itu lebih menggiurkan daripada ini. Memang kebun pun menggiurkan asal benar ya. Jadi dan saya pun masih tetap ada kebun-kebun kecil di sekitar situ juga. Jadi Pak Hengki nggak akan meninggalkan durian? Enggak. Jangan Pak. Ya enggak lah. Kita kasihan sama kawan-kawan kita yang udah mengikuti kita kan. Cuma ini kita pesan kawan-kawan kalau mau lebih jelasnya datanglah ke kebun. Kita tetap terima siapapun. Mau nginap pun kita sediakan tempat kadang. Banyak yang dari Madura pun pernah Pak Wahyudin itu sama istrinya sampai nginap berapa hari di kebun belajar. Banyak. Jadi kita nggak nutup-nutupi. Jadi lebih jelas langsung aja ke kebun, kita langsung praktek tuh biasanya. Cara tanam ini, nanti kita lihat hasilnya gitu. Kalau BU8 nggak sakit ngelepas? Wih sakit juga mas, tapi ya apa boleh buat. Anak saya yang cewek nggak mau, malah kuliah ambil jurusan psikologi. Anak saya yang cowok nggak mau sama sekali. Pernah saya paksa suruh ke kebun tidur mas. Sampai dilapor mas. Ini Billy tidur sampai jam 2 belum bangun. Takut ada apa-apa kami dobrak ya pak. Jangan nanti saya telepon. Ternyata malamnya begadang main game. Aduh jadi serba salah. Anak nggak mau. Ya udahlah saya bilang. Makanya kita jual itu bukan karena jual kata orang hancur-hancuran. Enggak. Silakan aja datang. Lihat sekarang lagi berbuah kok. Terakhir Pak, sebagai yang pengalaman ya, kita kan masih pemula, berkebun durian itu butuh waktu, butuh panjang. Gitu. Apa yang secara mental harus yang disiapin apa sih Pak? Biar kita bisa sustain gitu Pak. Pertanyaan bagus nih mas. Banyak orang buka kebun besar-besar, nafsu mas. Nafsunya apa? Dia nggak hitung, dia nggak tahu ini pengeluarannya berapa sampai berbuah. Sebenarnya ada hitungan baku, rata-rata orang per pohon, ingat ya kan, kalau yang mau buka pohon apa kebun lebar per pohon biasanya rata-rata 7 juta tuh sampai dia berbuah per pohon. Tapi kalau saya hitungan saya maksimal 5 juta pengeluarannya sampai dia berbuah. Karena prinsip saya 4 tahun dia udah pasti berbuah. Makanya saya 5 juta per pohon mas. Jadi kalau dia tanam, kita bilang lah ya kelas menengah ya, dia tanam 200-300 pohon, 300 tinggal kalikan aja 5 juta berapa? 500 dikali 5 juta mas. Berarti kan ya itulah yang harus disediakan uangnya 2,5 M per tahun. Per sampai panen. Ya sampai dia berbuah. Jadi nggak kecil mas, mau sekecil apapun kecuali ada kayak yang dibilang orang-orang, oh cara dia mahal, cara ini mahal. Ada yang murah mas. Kita namanya pohon durian plastik. Nggak perlu orang kerja, nggak perlu pupuk, nggak perlu air mas, nggak mati dia. Nah, itu aja. Itu nggak ada biayanya. Kecuali beli pohon plastiknya. Kan gitu. Sebelum kita closing Pak ini Pak ya. Saya aktif di medsos, Bapak medsos. Tapi Bapak sangat sabar. Saya paling tidak suka dibully. Tapi ya sama pembulian tuh bagaimanapun orang suka tidak suka adalah hak, tapi kadang-kadang kata-katanya kasar lalu itu gimana Pak? Kalau saya gitu kadang-kadang nggak saya baca mas. Makanya di YouTube orang komen nggak pernah saya balas. Saya hanya pesan aja di setiap YouTube saya atau di apa saya. Kalau mau belajar langsung aja ke kebun, silakan datang.
Udah itu aja, Mas. Kalau mereka nggak ada waktu, ya saya sering tebarkan nomor HP-nya Ukis ya. Nomor WA-nya Ukis, silakan tanya. Saya pun udah pesan sama Ukis, harus dijawab. Walaupun kadang terlambat dia jawabnya kan, dia kan kerja dulu, Mas. Jadi kita itu ya sampai gimana pun nggak apa-apa lah. Kita kan punya Tuhan, udah itu aja, Mas. Saya prinsip itu, jadi kita nggak terlalu sakit hati. Kalau di Facebook ada yang seperti itu kan, kita blokir aja udah, kok susah. Setelah kita blokir dari kawan tunjukin ponnya, ikutin cara kita juga. Jadi perlu kesabaran tinggi. Iya perlu, Mas. Seperti yang saya tanam di sawah, banyak yang bully, Mas. Sampai bully bilang itu kan untuk padi katanya. Yes. Kenapa ditanam pohon-pohonan? Kalau kita emosi kan kita jawab tanah gua kok, kan gitu. Cuma saya jawabnya gini, mereka yang tanam padi memang udah nggak ada hasil, udah nggak pernah ada hasil. Inilah kita coba tanah yang nggak ada hasil ini bisa nggak diolah? Ternyata bisa kan. Udah jarang yang bully itu, Mas. Kalau itu kita tunjuk hasil, udah. Tunjuk hasil. Jadi cara menjawabnya adalah tunjuk hasil. Nggak usah kita betaka. Ada tuh yang pintar tuh, pintar kali dia mungkin hafal dari Google. Jadi mau aja adu berdebat. Apa jawaban saya ketika itu? Nggak perlu berdebat, kita tunjukin hasil aja nanti. Saya ada hasil, dia sampai sekarang nggak pernah tunjukin hasil. Kebun yang diurus sama dia nggak pernah ada hasil. Ini kita udah bully di orang juga nih. Terima kasih Pak Eki. Ya. Terima kasih waktunya kita berbincang-bincang. Akhirnya kita tahu alasan beliau. Jadi ya semua punya alasan masing-masing. Punya keperluan yang mana yang perlukan lebih diperlukan dibanding yang lain. Jadi kita kejawab penasaran kita Pak Eki kenapa sudah dijawab. Harapannya ya samalah semua Pak Eki masih terjun di durian karena beliau sangat aktif ya berbagi di medsos dengan segala kontroversinya, tapi beliau dengan sangat baik selalu mengatakan kalau salah mengatakan salah, kalau benar ya mengatakan benar. Terima kasih Pak Hengki. Sampai ketemu di lain tempat, mungkin kita panen di tempat Pak Hengki. Bulan apa panen Pak Hengki? Bulan 1. Bulan 1 kita panen Pak Hengki. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Enjoy Travel.